Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil survei proyek saya yang berjudul Survei Tingkat Kepatuhan Pemakaian Masker pada Masa Pandemi COVID-19 di RT05 Perumahan Ciujung Damai, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elvira Eka Rahmawati dengan NIM 55542100001, kelas 2A, jurusan Ekonomi Syariah. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua tinjauan literatur, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan dan analisis, dan yang terakhir ialah penutup. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Mengapa saya mengambil judul project ini? Karena di latar belakangnya sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 masih memiliki kelanjutan episode hingga saat ini. Yang kedua, memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, saat ini pula masih diberlakukan pemakaian masker di beberapa tempat. Nah, untuk mewujudkan harapan dan upaya tersebut, saya membuat proyek survei kecil di lingkungan saya yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan masyarakat RT05 dalam menggunakan masker. Saya mengadakan survei ini dengan cara membagikan kuesioner pada awal bulan Maret tahun 2022. Kemudian di sini ada dasar hukum. Dasar hukum yang pernah berlaku dalam pemakaian masker yang pertama ialah ada di Perda Provinsi Banten nomor 1 pasal 1 tahun 2022 tentang penanggulangan coronavirus disease tahun 2019. Kemudian di sini ada perkembangan update terbaru pada tanggal 17 Mei 2022 seperti yang kita ketahui bahwasannya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya pelonggaran penggunaan masker di ruang fasilitas publik yang tidak padat beserta saran-saran lainnya. Namun pada saat ini masker masih menjadi hal yang relevan karena di tempat publik, beberapa tempat publik masih ada yang mewajibkan memakai masker. Kemudian di sini yang ketiga ialah tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama, tujuannya ialah mengetahui seberapa besar kepatuhan masyarakat RT05 dalam memakai masker. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari tingkat mobilitas, tingkat pembelian masker, serta tingkat intensitas kontak fisik terhadap tingkat kepatuhan pemakaian masker. Yang kedua, ada sasaran. Sasaran dari survei ini ialah warga RT05 Perumahan Ciujung Damai, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya dari menyusun instrumen hingga menyajikan dan mempresentasikan hasil survei. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang saya pakai yaitu yang pertama ada definisi kepatuhan. Kepatuhan adalah suatu sikap yang akan muncul pada seseorang yang merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada dalam peraturan yang harus dijalankan. Ini menurut Azwar tahun 2002. Kemudian selanjutnya ada definisi ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan adalah suatu kondisi di mana seseorang individu atau kelompok ingin mematuhi, tetapi terdapat sejumlah faktor pembatas kepatuhan terhadap pedoman kesehatan yang telah disediakan oleh profesional kesehatan. Ini menurut Prihantana et al. Tahun 2016. Kemudian bagian yang ketiga yaitu mengenai metodologi. Yang pertama ada metode survei. Proyek survei ini dilakukan dengan menggunakan survei deskriptif metode kuantitatif. Objek survei ialah kepatuhan pemakaian masker oleh masyarakat. Yang kedua di sini ada jenis kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan ialah elektronik. Dan yang di sini yang ketiga ialah teknik sampling. Jumlah populasi responden sasaran ialah berjumlah 112 kakak responden. Untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan teknik sampling, jika dilihat dari tabel Krejci dan Morgan, seharusnya sampel berjumlah 86 responden. Namun pada survei kali ini, sampel yang diperoleh ialah 31 responden. Kemudian di sini yang keempat ada teknik survei. Yang pertama ada teknik pengumpulan data.
Instrumen project yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ada kuesioner, handphone, dan komputer. Jenis kuesioner yang digunakan ialah elektronik. Yang kedua ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang akan diterapkan dalam proyek ini ialah dengan menggunakan perhitungan komputer dengan dibantu program pengolahan data berupa Microsoft Excel. Dan yang terakhir ada teknik pengambilan survei. Teknik pengambilan survei yang digunakan adalah snowball sampling. Bagian yang keempat yaitu mengenai pembahasan dan analisis. Yang pertama ada tahap pengolahan data. Data-data yang akan diolah, yang pertama ada data pertanyaan inti, yang akan dibahas berupa data primer serta analisisnya. Yang kedua ialah pengaruh tingkat mobilitas, tingkat pembelian masker, dan tingkat kontak fisik terhadap kepatuhan pemakaian masker. Skala yang digunakan pada kuesioner ialah menggunakan skala Likert positif, dengan jumlah unsur pertanyaan 4 dan skala skor 1 sampai 3. Kemudian di sini ada pengolahan data dan analisis. Seperti yang sebelumnya, bahwasannya di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu data primer, kemudian menganalisanya. Yang pertama ada tingkat frekuensi pemakaian masker. Di sini diketahui bahwasannya tingkat intensitas tertinggi adalah sering dengan jumlah 90,3%. Artinya tingkat intensitas pemakaian masker di sini sangat tinggi. Kemudian yang kedua di sini ada tingkat mobilitas atau bepergian. Tingkat yang paling tinggi yaitu adalah jarang dengan sebesar 57,8%. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tingkat mobilitas juga berpengaruh terhadap penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang ketiga di sini ada tingkat pembelian masker. Dan intensitas yang paling tinggi yaitu sering dengan jumlah 87,7%, yang artinya ini juga seiring selaras begitu dengan pemakaian maskernya. Kemudian yang keempat tingkat frekuensi kontak fisik. Di sini yang paling tinggi adalah jarang dengan jumlah persentase 61,3%. Yang mana tingkat frekuensi kontak fisik itu juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, artinya jika kalau misalkan tingkat intensitasnya semakin kecil, maka tingkat penyebaran virusnya pun akan semakin bisa diminimalisir. Kemudian di sini yang kedua adalah hasil pengaruh tingkat mobilitas, tingkat pembelian masker, dan tingkat kontak fisik terhadap tingkat kepatuhan pemakaian masker. Pada kali ini saya mencoba untuk mengetahui pengaruhnya melalui uji regresi linear berganda. Yang diketahui sebagaimana variabel X sebagai variabel independen dalam proyek kali ini ialah yang pertama ada tingkat mobilitas atau sebagai X1, kemudian tingkat pembelian masker X2, dan tingkat kontak fisik sebagai X3. Yang akan dicari pengaruhnya terhadap variabel Y sebagai variabel dependen, yakni tingkat kepatuhan pemakaian masker atau Y. Maka setelah dicari tabulasinya, maka didapati hasil seperti ini. Yang pertama ada nilai pengaruhnya atau multiple R-nya diketahui yaitu sebesar 0,47, yang artinya masuk ke dalam kategori sedang. Kemudian selanjutnya adalah nilai koefisien determinasi sejumlah 0,14%, yang artinya bahwa X1, X2, dan X3 menjelaskan Y sebesar 14,22% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian di sini ada uji ANOVA. Diketahui bahwasannya nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,068. Yang artinya ialah lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,10 karena saya di sini menggunakan alfa 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan X3 dengan Y. Kemudian di sini hasil terakhir yaitu ada hasil p-value. P-value di sini ialah menjelaskan tentang signifikannya
signifikansinya antar variabel X dan Y. Dan dapat diketahui bahwasannya variabel X1 itu tidak signifikan mempengaruhi Y karena lebih dari 0,1. Kemudian di sini variabel X2 itu signifikan mempengaruhi Y karena jumlah totalnya itu lebih kecil daripada uh, alfanya. Kemudian di sini variabel X3 itu tidak signifikan mempengaruhi Y karena lebih besar hasilnya daripada alfa 0,1. Kemudian didapati persamaan Y sama dengan 1,72 ditambah 0,13 X1 ditambah 0,20 X2 dan ditambah 0,12 X3. Yang kesimpulannya ialah uji regresi linier berganda pada kali ini yaitu berpengaruh sedang dan signifikan. Kemudian di sini yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan survei. Pelaksanaan kegiatan survei yaitu melalui media sosial berupa WhatsApp, baik lewat WhatsApp group maupun WhatsApp pribadi. Kemudian di sini yang keempat ada karakteristik responden dan analisis. Yang pertama ialah dicari karakteristik responden menurut jenis kelamin. Di sini yang terbanyak ada perempuan sebesar 90,3% dan laki-laki 9,7%. Yang kedua ada status pekerjaan, yang paling tinggi ialah mahasiswa dengan jumlah 52,9%. Yang ketiga ada usia, yaitu yang paling besar dari 10 sampai 9 tahun sebesar 61,5%. Selanjutnya ialah karakteristik responden dan analisis lanjutan. Yang pertama ada status work from home atau non-work from home. Di sini diketahui bahwasannya yang status work from home-nya itu lebih besar, yaitu sebesar 71%. Kemudian jenis masker yang digunakan, ternyata masker yang banyak digunakan adalah masker dakbil dengan persentase 61,2%. Kemudian di sini ada jarak rumah sampai ke tempat kerja dan yang paling tinggi yaitu sebesar lebih dari 10 km dengan persentase 35,5% dan 6 sampai 10 km dengan persentase 35,5%. Kemudian pada bagian terakhir yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, berdasarkan data primer yang didapat, dapat diketahui bahwasannya tingkat kepatuhan pemakaian masker warga RT 05 sebesar 90,3% diambil dari poin nomor 1, kesadaran akan efektivitas pemakaian masker juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari tanggapan warga yang telah mengisi kuesioner. Salah satu tanggapannya ialah bahwasannya masker ini sangat efektif untuk mencegah penularan virus. Selain COVID-19, pemakaian masker pula dapat menghindari dari virus lainnya. Udara yang masuk ke tubuh kita akan terfilter dari penggunaan masker medis yang baik dan benar. Kemudian di sini kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, tingkat mobilitas, tingkat pembelian masker, serta tingkat intensitas kontak fisik mempunyai pengaruh sedang dan signifikan terhadap kepatuhan pemakaian masker. Di sisi lain, mobilitas, tingkat pembelian masker, serta tingkat intensitas kontak fisik berpengaruh sebesar 14,22%, yang berarti bahwa tingkat mobilitas, tingkat pembelian masker, serta tingkat intensitas kontak fisik menjelaskan kesadaran pemakaian masker sebesar 14,22% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian di sini ada hasil himpun dari infografisnya, dan hasil survei itu menunjukkan bahwa 90,3% itu masyarakat telah patuh menggunakan masker begitu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata baik di dalam presentasi kali ini maupun di dalam tugas yang telah saya buat. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.